Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya. Banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian bersalawat dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau di hari Senin, mengapa di hari Senin? Ini kan kelahiran baginda Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyambut kelahirannya seluruh alam dari dunia akhirat sampai dunia sampai akhirat, menyambut kelahiran baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia, dan seluruh alam menyaksikan kehidupannya, kelahirannya baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disaksikan dengan alam, seluruh alamnya, dunia dan akhirat. Mengapa? Dua ini kan kehidupan. Udara yang kalian sehari-hari pakai, yang dari Allah SWT ciptakan. Kalau udara yang subuh itu udara yang sehat. Kalau kita menjalankan sholat subuhnya, itu kita dapat seisinya dari Allah SWT, dan seisinya udara yang sejuk di pagi hari. Kalau kita sholat subuh, udah dapat sholat subuh, dapat seisinya dari Allah SWT, dan dapat kesejukan dan kesehatan sampai kita menanti kehidupan yang akan datang lagi, kan? Makanya kesehatan itu harus dijaga sebaik-baiknya, sehat. Kapan aja Allah akan menghendaki dalam kehidupan itu. Makanya dipakai kesehatannya sebaik-baiknya kesehatan. Digunakan hal yang bermanfaat di hadapan Allah dan Rasulnya. Kan udara itu ada dua hal kemudian kehidupan. Tiga dah saya anggap. Kalau udara itu adalah tiga kehidupan. Kalau kita menjalankan sholat subuh, dapat udara dari Allah SWT dan seisinya yang sholat subuh, ya kan. Nah, kalau ini nih udara yang sehari-hari kita pakai dari pagi sampai menjelang malam. Ini udara yang kita pakai dari pagi sampai menjelang malam, waktunya kita istirahat. Ini udara yang dari pagi sampai menjelang malam. Mengapa udara ini bisa menjadi menjelang pagi sampai malam? Kan udara itu terbagi dua, ya kan, yang bakal sehari-hari hidup. Kalau udara yang subuh itu beda, yang bila siapa yang membangun di sholat subuh dapat seisinya dan dapat udara kesejukan dari Allah SWT, yang itu yang menjalankan sholat subuh. Kalau ini kan yang menjalankan sehari-harinya beraktivitas itu, atau kerja, atau beres-beres hal rumah tangga, ya, atau apa saja dah yang dalam sehari-hari kehidupannya sampai menjelang malam. Ini udara yang menjelang malam. Mengapa udara ini gejolaknya dua? Adalah udara, kalau udara yang sejuk, udara yang penyakit itu gejolaknya dua. Kalau udara penyakit itu ada hal penyebabnya. Mengapa udara itu bisa menyebabkan kita sakit dalam kehidupan? Jantung sakit, hati itu sakit, dada itu pun sakit, darah itu akan tinggi, ya kan. Ini udara yang rusak nih, yang namanya udara yang penyakit, udah rusak gejolak hidup adalah sekitarnya kita menjalani hidupnya ini nih. Ini gejala udara yang tidak sehat, namanya udara penyakit dari udaranya. Kalau kita sedang marah-marah, kalau lagi sedang marah-marah kan otomatis gejolak hati itu kan udara itu berubah itu menjadi panas itu menjadi penyakit. Udara itu adalah udara panas emosi, jadi menimbulkan penyakit dari hati dan ke jantung, dan mendaratkan darah tinggi, ya kan. Gimana caranya kita bisa menyejukkan hati? Dengan beribadah kepada Allah untuk meredamkan amarah, meredamkan emosi. Itu bisa menyejukkan dari ibadah, atau itu kita mengaji, atau itu kita berzikir, apa itu kita berselawat, apa itu kita kerjakan kebaikan, namanya untuk meredakan
udara yang panas itu bisa menjadi sejuk, ya kan? Hati itu sejuk, ya kan? Udara itu dapat akan kesejukan dari pagi sampai menjelang malam. Kalau udara penyakit itu kan kadang-kadang kalau kita lagi sedih, udara yang penyakit itu menimbulkan nyesek, hati kita sakit, nyesek, dada kita sakit, nyesek, karena sangat itu kebanyakan bersedih. Kalau bersedih itu kan kebanyakan merusak diri sendiri, ya kan? Merusak diri sendiri. Kalau kita disakiti oleh pacar, oleh pacar, kan timbullah penyakit sendiri, udara penyakit, jadi sakit hati, sakit jantung, darah tinggi, emosi, itu yang namanya udara penyakit, ya. Kayak emosi, ambisi, itu adalah udara yang penyakit. Makanya kalau udara yang sejuk itu adalah udara yang menenangkan di dalam beribadah. Udara yang sejuk itu adalah udara yang mengaji, menenangkan hati. Udara yang sejuk itu adalah kita berzikir, ingat Allah, menenangkan hati. Udara yang sejuk itu kita berselawat dengan baginda Nabi untuk menenangkan hati. Udara yang kita bisa sejuk itu mengerjakan kebaikan, bisa menenangkan hati. Udara yang sejuk kita menyenangkan orang tua di dalam hati, kan sejuk. Kalau sudah menyenangkan orang tua kan sejuk di dalam hati, ya kan? Begitu juga dengan istri. Kalau lagi pulang kerja suami, kan udara yang sejuk bakal suami untuk menenangkan suami dan istri dengan bertanya untuk di rumah, untuk menyenangkan istri. Kan tahu dah, untuk menyejukkan di dalam rumah harusnya istri dan anak. Caranya gimana? Cara sejuk di dalam rumah tangga adalah kita beraktivitas beribadah kepada Allah SWT, ya kan? Kalau orang tua kita senangkan, nah dalam sejukan kita di dalam hati dengan lewat doa-doa, kalau enggak cium tangan. Begitu juga dengan hal rumah tangga, istri dan anak, caranya menyejukkan cium tangan, ya kan? Cium tangan, ya kan? Dengan sholat, dengan ngaji, itu bisa menyejukkan di dalam hati, ya kan? Kadang kan udara itu terbagi dua, yang penyakit sama yang tidak penyakit, ya kan? Makanya kebanyakan udara yang orang pada dapat itu kebanyakan udara sakit, karena kebanyakan ambisi, emosi, hawa nafsu, marah-marah, merampas, menyakitin orang, ngomongin orang, menggibahin orang. Itu adalah udara penyakit kalian bikin sendiri. Kalau udara yang menyejukkan sendiri itu adalah udara kita beribadah kepada Allah dan menenangkan hati untuk keluarga kita sendiri. Itu yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Kan tahu kan kelahiran baginda Nabi Rasulullah SAW, semua alam menyaksikan kelahiran mulianya baginda Nabi Rasulullah SAW. Begitulah cara menyejukkannya baginda Nabi kepada umatnya, kelahirannya dia menyejukkan umatnya, hamba-hambanya dengan kelahirannya dari alam. Seluruh alam menyaksikan kelahiran baginda Nabi dan sejuk, dan tanpa cahayanya, dan tanpa syafaatnya, dan tanpa naungannya. Itulah kesejukan baginda Nabi Rasulullah SAW. Banyak-banyak kalian mengaji dan banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah, banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya, banyak-banyak kalian berzikir, selalu ingat Allah SWT, banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW, banyak-banyak kalian kerjakan kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW, banyak-banyak berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW.